Di sebuah sudut kota yang tak terlalu ramai, hiduplah seorang gadis bernama Sinta. Hidupnya sederhana, bahkan cenderung sulit. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu ibunya yang bekerja sebagai penjahit rumahan, sementara ayahnya telah lama tiada. Meski begitu, Sinta tumbuh menjadi pribadi yang lembut, sabar, dan penuh empati terhadap orang lain. Namun demikian, kehidupan tidak selalu berjalan mudah baginya. Setelah lulus sekolah dengan nilai yang cukup baik, Sinta harus mengubur impiannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keterbatasan ekonomi memaksanya untuk segera mencari pekerjaan demi membantu ibunya. Hari demi hari ia lalui dengan berbagai pekerjaan serabutan. Mulai dari menjaga toko kecil, membantu tetangga, hingga menjadi asisten rumah tangga paruh waktu. Sampai suatu ketika, sebuah kesempatan yang tak pernah ia duga datang menghampiri. Suatu pagi, saat Sinta sedang membantu ibunya menjahit, seorang wanita parubaya datang ke rumah mereka. Penampilannya rapi dan terlihat berasal dari kalangan berada. Ia memperkenalkan diri sebagai asisten dari sebuah keluarga kaya di kota itu. Dengan nada tenang, wanita tersebut menjelaskan bahwa majikannya sedang mencari seorang guru privat untuk anak laki-lakinya. Namun, bukan sembarang guru. Anak itu dikenal sangat sulit diatur, keras kepala, dan telah membuat banyak guru sebelumnya menyerah. Awalnya, Sinta ragu. Ia merasa dirinya tidak cukup berpengalaman untuk menghadapi anak seperti itu. Akan tetapi, di sisi lain, ia juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Setelah berdiskusi dengan ibunya, Sinta akhirnya memberanikan diri untuk mencoba. Keesokan harinya, Sinta datang ke sebuah rumah mewah yang sangat berbeda dari kehidupannya selama ini. Gerbang tinggi, taman luas, dan bangunan megah itu membuatnya sedikit gugup. Namun, ia mencoba menenangkan diri. Tak lama kemudian, ia dipersilakan masuk oleh seorang pelayan. Di ruang tamu yang luas, ia bertemu dengan pemilik rumah tersebut, seorang pria berwibawa bernama Ardiansyah, yang dikenal sebagai pengusaha sukses. Dengan tatapan tajam namun tenang, Ardiansyah mengamati Sinta dari ujung kepala hingga kaki. Bukan untuk merendahkan, melainkan seperti sedang menilai sesuatu yang lebih dalam. "Jadi, kamu yang melamar jadi guru privat?" tanyanya singkat. Sinta mengangguk pelan, berusaha menjaga sikap sopan. Ia menjawab dengan jujur tentang latar belakangnya, tanpa melebih-lebihkan kemampuan. Alih-alih langsung menolak, Ardiansyah justru terlihat tertarik. Mungkin bukan karena pengalaman Sinta, melainkan karena ketulusan yang terpancar dari caranya berbicara. Namun, ia memberikan satu peringatan. "Anak saya bukan anak yang mudah dihadapi. Banyak yang sudah menyerah. Kalau kamu ingin mundur, lebih baik sekarang." Mendengar itu, Sinta sempat terdiam. Tetapi kemudian, dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Saya ingin mencoba, Pak. Setidaknya saya tidak menyerah sebelum benar-benar berusaha." Jawaban itu membuat suasana sejenak hening. Lalu, Ardiansyah mengangguk pelan. "Baik, kita lihat sejauh mana kamu bisa bertahan." Tak lama kemudian, Sinta dipertemukan dengan anak tersebut, Raka. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun, dengan ekspresi wajah yang dingin dan mata yang penuh penolakan. Sejak pertemuan pertama, Raka sudah menunjukkan sikap tidak suka. Ia bahkan tidak menyapa, hanya melirik sekilas lalu kembali sibuk dengan gadget di tangannya. Sinta mencoba membuka percakapan dengan ramah. Namun, setiap kata yang ia ucapkan seolah hanya berakhir di udara. Raka sama sekali tidak merespons. Bahkan, ketika sesi belajar dimulai, Raka dengan sengaja mengabaikan semua instruksi. Ia menjatuhkan buku, berbicara kasar, dan beberapa kali mencoba menguji kesabaran Sinta. Situasi itu jelas tidak mudah. Jika orang lain berada di posisi yang sama, mungkin mereka sudah menyerah sejak awal. Namun, berbeda dengan Sinta. Alih-alih marah, ia justru tetap tenang. Ia tidak memaksa, tidak meninggikan suara. Ia hanya duduk di samping Raka, sesekali mencoba mengajak bicara dengan nada yang hangat. Awalnya, semua itu tampak sia-sia.
Namun, Sinta percaya satu hal, bahwa setiap anak, seberapapun sulitnya, pasti memiliki sisi yang bisa disentuh dengan ketulusan. Dan karena itulah, ia memilih untuk bertahan. Hari pertama berakhir tanpa hasil yang berarti. Bahkan bisa dibilang gagal. Tetapi, ketika pulang, Sinta tidak merasa putus asa. Sebaliknya, ia justru mulai memikirkan cara lain. Ia menyadari bahwa Raka bukan anak yang bodoh atau malas. Ia hanya terluka, atau mungkin merasa kesepian. Sikap memberontaknya hanyalah cara untuk melindungi diri. Keesokan harinya, Sinta datang lagi. Kali ini, ia tidak langsung membuka buku pelajaran. Ia membawa sesuatu yang berbeda, cerita. Dengan suara lembut, ia mulai bercerita tentang seorang anak yang merasa tidak dipahami oleh dunia sekitarnya. Tanpa disadari, Raka yang awalnya acuh perlahan mulai mendengarkan. Meskipun ia masih berpura-pura tidak peduli, ada sedikit perubahan dalam sorot matanya. Sinta tidak terburu-buru. Ia tahu, perubahan tidak terjadi dalam sehari. Namun, dari momen kecil itu, sebuah awal mulai terbentuk. Dan tanpa disadari oleh siapapun, termasuk dirinya sendiri, langkah kecil Sinta hari itu perlahan mulai mengubah sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya dalam diri Raka, tetapi juga dalam kehidupan Ardiansyah. Hari-hari berikutnya mulai menunjukkan perubahan kecil yang nyaris tak terlihat, tetapi terasa. Awalnya, Raka masih bersikap sama, dingin, menolak, dan sesekali sengaja membuat suasana menjadi sulit. Namun, berbeda dari sebelumnya, kali ini ia tidak sepenuhnya mengabaikan Sinta. Ia mulai mendengarkan, meskipun diam-diam. Sinta pun tidak pernah memaksa. Ia mengubah pendekatannya. Jika biasanya belajar identik dengan buku dan soal, kini ia menggantinya dengan cerita, permainan sederhana, bahkan percakapan ringan yang terasa lebih seperti teman daripada guru. Perlahan tapi pasti, tembok yang selama ini dibangun Raka mulai retak. Suatu sore, ketika hujan turun cukup deras, listrik di rumah itu tiba-tiba padam. Suasana menjadi gelap, hanya diterangi cahaya lilin yang dibawa oleh pelayan. Situasi yang tidak biasa itu justru menjadi titik balik. Sinta yang melihat Raka tampak gelisah, mencoba mencairkan suasana. Ia mulai bercerita lagi, kali ini tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia juga pernah merasa takut dalam gelap, dan bagaimana ibunya selalu menenangkan dengan cerita sederhana. Tanpa disangka, Raka akhirnya bicara. "Memangnya kamu gak pernah marah?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Sinta sedikit terkejut. Namun, ia tersenyum lembut. "Pernah," jawabnya jujur. "Tapi aku belajar kalau marah terus gak bikin semuanya jadi lebih baik." Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menatap Sinta lebih lama dari biasanya. Dan dari situlah, percakapan pertama mereka benar-benar dimulai. Sejak malam itu, hubungan mereka perlahan berubah. Raka mulai lebih terbuka, meskipun masih dalam caranya sendiri. Ia masih sering membantah, masih sesekali bersikap kasar, tetapi tidak lagi sepenuhnya menutup diri. Sinta tetap konsisten dengan pendekatannya, lembut, sabar, dan tidak menghakimi. Ia tidak hanya mengajarkan pelajaran sekolah, tetapi juga mendengarkan. Mendengarkan hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi ternyata berarti besar bagi seorang anak. Seperti ketika Raka mengeluh tentang teman-temannya di sekolah. Atau saat ia bercerita dengan nada kesal tentang ayahnya yang jarang punya waktu untuknya. Dari situlah, Sinta mulai memahami bahwa di balik sikap keras kepala itu, ada rasa kesepian yang dalam. Di sisi lain, Ardiansyah mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda. Sebagai seorang ayah, ia sebenarnya sudah lama merasa kehilangan koneksi dengan anaknya. Kesibukan kerja membuatnya jarang berada di rumah, dan ketika ia ada, hubungan mereka selalu diwarnai ketegangan. Namun kini, ia melihat perubahan. Raka yang biasanya selalu menolak belajar, kini setidaknya mau duduk lebih lama. Tidak lagi melempar buku, tidak lagi berteriak tanpa alasan. Meskipun perubahan itu kecil, bagi Ardiansyah, itu adalah sesuatu yang besar. Dan satu hal yang paling menarik perhatiannya adalah, semua itu terjadi sejak Sinta datang.
Suatu hari, tanpa sepengetahuan Sinta, Ardiansyah sengaja memperhatikan sesi belajar mereka dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Sinta berbicara dengan sabar, bagaimana ia menahan diri saat Raka mulai bersikap sulit, dan bagaimana ia tetap tersenyum bahkan dalam situasi yang tidak nyaman. Tidak ada kepura-puraan di sana. Semua terasa tulus. Dan entah mengapa, hal itu menyentuh sesuatu dalam dirinya. Sementara itu, Sinta sendiri tidak pernah menyadari bahwa ia sedang diperhatikan. Baginya, semua yang ia lakukan adalah hal yang sederhana. Ia hanya ingin membantu. Namun, tanpa ia sadari, kehadirannya mulai membawa kehangatan yang selama ini hilang dari rumah besar itu. Bahkan para pelayan pun mulai merasakan perbedaannya. Rumah yang dulu terasa dingin kini perlahan menjadi lebih hidup. Tawa kecil mulai terdengar, percakapan mulai mengalir, dan suasana yang kaku mulai mencair. Semua itu berawal dari satu hal, kelembutan hati yang tidak dibuat-buat. Suatu sore, setelah sesi belajar selesai, Raka tiba-tiba berkata sesuatu yang tidak pernah ia katakan sebelumnya. "Besok kamu datang lagi, kan?" Nada suaranya terdengar biasa saja, bahkan sedikit ketus. Namun bagi Sinta, kalimat itu memiliki arti yang berbeda. Ia tersenyum. "Iya, aku datang." Raka tidak menjawab, tetapi kali ini ia tidak berpaling. Dan untuk pertama kalinya, ada rasa percaya yang mulai tumbuh di antara mereka. Di sisi lain, Ardiansyah berdiri di balik pintu, tanpa sengaja mendengar percakapan itu. Ia tidak masuk, hanya diam. Namun dalam diamnya, ada sesuatu yang berubah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat harapan. Bukan hanya untuk anaknya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dan tanpa ia sadari, benih perasaan yang tak terduga mulai tumbuh. Perasaan yang nantinya akan mengubah arah hidup mereka semua. Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam diri Raka menjadi semakin jelas. Jika sebelumnya ia selalu mencari cara untuk menghindari belajar, kini ia justru mulai menunggu kedatangan Sinta. Meskipun ia tidak pernah mengakuinya secara langsung, sikapnya sudah cukup menunjukkan segalanya. Ia tidak lagi melempar buku, tidak lagi berteriak tanpa alasan. Bahkan, sesekali ia mulai mengerjakan soal tanpa diminta. Perubahan itu tentu tidak terjadi begitu saja. Sinta tetap melalui hari-hari yang tidak mudah. Ada kalanya Raka kembali bersikap keras, menutup diri, bahkan mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Namun, setiap kali itu terjadi, Sinta tidak pernah membalas dengan kemarahan. Sebaliknya, ia memilih untuk diam sejenak, memberi ruang, lalu kembali mencoba dengan cara yang lebih lembut. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Suatu hari, saat mereka sedang belajar, Raka tiba-tiba berhenti menulis. Ia menatap kosong ke arah buku di depannya, lalu berkata dengan suara pelan, "Kalau aku tetap nakal, semua orang bakal pergi juga, kan?" Pertanyaan itu datang begitu saja, tanpa peringatan. Sinta terdiam sejenak. Ia bisa merasakan bahwa kalimat itu bukan sekadar pertanyaan biasa. Ada luka yang tersembunyi di dalamnya. Dengan hati-hati, ia menjawab, "Gak semua orang akan pergi." Raka tertawa kecil, tapi bukan tawa yang bahagia. Itu bohong. Sinta menggeleng pelan. "Mungkin ada yang pergi," katanya lembut. "Tapi ada juga yang memilih untuk tetap tinggal." Raka tidak langsung merespons. Ia hanya menunduk, memainkan pensil di tangannya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu, dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Kalau kamu..." Pertanyaan itu membuat waktu seolah berhenti. Sinta menatapnya dengan penuh ketulusan. "Aku di sini," jawabnya singkat. Tidak ada janji berlebihan. Tidak ada kata-kata indah. Hanya satu kalimat sederhana, namun cukup untuk membuat sesuatu dalam diri Raka perlahan mencair. Di sisi lain, perubahan Raka mulai berdampak pada kehidupannya di sekolah. Guru-guru yang sebelumnya sering mengeluh kini mulai melihat peningkatan. Ia memang belum menjadi anak yang sepenuhnya patuh, tetapi setidaknya ia tidak lagi menjadi sumber masalah utama. Hal ini sampai ke telinga Ardiansyah. Sebagai seorang ayah,
Ia merasa lega, tetapi juga penasaran. Apa sebenarnya yang dilakukan Sinta hingga bisa membawa perubahan sebesar itu? Rasa ingin tahunya semakin besar. Suatu malam, Ardiansyah pulang lebih awal dari biasanya. Rumah terasa lebih tenang. Ia melihat lampu ruang belajar masih menyala, dan tanpa sadar, langkahnya mengarah ke sana. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, ia melihat pemandangan yang sederhana namun hangat. Sinta sedang duduk di samping Raka, membantunya mengerjakan soal. Tidak ada tekanan, tidak ada suara tinggi, hanya percakapan ringan yang diselingi tawa kecil. Hal yang dulu terasa mustahil kini terjadi di depan matanya. Ardiansyah tidak masuk. Ia hanya berdiri diam, memperhatikan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa rumah itu hidup. Namun, bukan hanya itu yang ia rasakan. Perhatiannya perlahan bergeser. Bukan lagi hanya pada perubahan Raka, tetapi juga pada sosok Sinta. Cara gadis itu berbicara, cara ia tersenyum, bahkan cara ia menghadapi kesulitan. Semuanya terasa berbeda dari orang-orang yang pernah ia temui. Tidak dibuat-buat, tidak mencari perhatian. Tulus. Dan tanpa ia sadari, hatinya mulai terusik. Hari demi hari, perasaan itu semakin jelas. Awalnya, Ardiansyah mencoba mengabaikannya. Ia menganggap itu hanya rasa terima kasih karena Sinta telah membantu anaknya. Namun, semakin ia memperhatikan, semakin ia menyadari bahwa itu lebih dari sekadar rasa terima kasih. Ia mulai menunggu waktu di mana Sinta datang. Ia mulai mencari alasan untuk berbicara, meskipun hanya sebentar. Dan yang paling ia sadari, rumah itu terasa berbeda setiap kali Sinta ada di dalamnya. Lebih hangat, lebih hidup. Sementara itu, Sinta tetap menjalani semuanya seperti biasa. Ia tidak pernah berpikir lebih jauh. Baginya, pekerjaannya hanyalah tanggung jawab yang harus ia jalankan dengan baik. Ia tidak menyadari perubahan perasaan Ardiansyah. Ia juga tidak menyadari bahwa kehadirannya telah menjadi sesuatu yang sangat berarti di rumah itu. Yang ia tahu hanyalah satu hal, Raka mulai berubah, dan itu sudah cukup membuatnya bahagia. Namun, di balik semua ketenangan itu, sebuah konflik perlahan mulai mendekat. Sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sesuatu yang akan menguji, bukan hanya kesabaran Sinta, tetapi juga perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Dan tanpa disadari, perjalanan yang awalnya sederhana kini mulai mengarah pada sesuatu yang jauh lebih rumit. Hari-hari yang sebelumnya terasa hangat perlahan mulai berubah. Bukan karena Sinta berubah, dan bukan pula karena Raka kembali seperti dulu. Justru sebaliknya, perubahan yang terjadi mulai menarik perhatian orang lain. Dan perhatian itu tidak selalu membawa hal baik. Suatu siang, ketika Sinta baru saja selesai mengajar, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah itu. Dari dalamnya, turun seorang wanita dengan penampilan elegan dan penuh percaya diri. Langkahnya tegas, tatapannya tajam. Ia adalah wanita yang sudah lama dekat dengan Ardiansyah, Laras. Selama ini, Laras dikenal sebagai sosok yang sering mendampingi Ardiansyah dalam berbagai acara penting. Banyak orang bahkan menganggap bahwa hubungan mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk menjadi sesuatu yang lebih serius. Namun, hari itu, suasana terasa berbeda. Saat memasuki rumah, Laras langsung merasakan perubahan yang tidak biasa. Rumah yang dulu terasa dingin kini dipenuhi suasana yang lebih hangat. Dan itu membuatnya tidak nyaman. Dari kejauhan, ia melihat Sinta, seorang gadis sederhana, dengan pakaian yang jauh dari kesan mewah, sedang berbicara dengan Raka. Anak yang selama ini sulit diatur itu terlihat berbeda, lebih tenang, lebih terbuka. Pemandangan itu membuat Laras mengernyit. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pikirnya. Tanpa menunggu lama, Laras menghampiri mereka. Dengan senyum tipis yang sulit ditebak artinya, ia memperkenalkan diri kepada Sinta. Nada bicaranya terdengar sopan, tetapi ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Sinta, seperti biasa, membalas dengan sikap ramah dan penuh hormat. Namun, sejak pertemuan pertama itu, Laras sudah bisa merasakan satu hal.
Sinta bukan ancaman yang biasa. Bukan karena penampilannya, tetapi karena sesuatu yang tidak bisa ia lihat, namun bisa ia rasakan. Di sisi lain, Raka menunjukkan reaksi yang cukup jelas. Ia tidak menyukai kehadiran Laras. Berbeda dengan sikapnya pada Sinta, Raka terlihat kembali dingin. Bahkan, ia memilih pergi tanpa banyak bicara saat Laras mencoba mendekat. Hal itu tidak luput dari perhatian Laras. Dan dari situlah, kecurigaannya mulai tumbuh. Malam harinya, Laras berbicara dengan Ardiansyah. Awalnya, percakapan itu terdengar biasa. Namun perlahan, arah pembicaraan mulai berubah. "Sejak kapan kamu mempekerjakan guru seperti dia?" tanya Laras dengan nada yang terdengar santai, tetapi penuh makna. Ardiansyah menjawab singkat, menjelaskan bahwa Sinta adalah guru privat Raka. Namun, Laras tidak berhenti di situ. "Kamu yakin dia cocok berada di sini?" lanjutnya. Pertanyaan itu membuat Ardiansyah sedikit mengernyit. "Maksudmu?" Laras tersenyum tipis. "Dia terlihat terlalu sederhana untuk lingkungan seperti ini." Kalimat itu terdengar halus, tetapi jelas mengandung penilaian. Untuk pertama kalinya, Ardiansyah tidak langsung setuju. "Yang penting dia bisa membantu Raka," jawabnya tenang. Laras terdiam sejenak. Jawaban itu tidak ia harapkan. Dan dari situlah, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Hari-hari berikutnya, Laras mulai lebih sering datang. Bukan tanpa alasan. Ia ingin memastikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Namun, semakin ia mengamati, semakin ia merasa terganggu. Ia melihat bagaimana Raka berubah hanya di depan Sinta. Ia melihat bagaimana Ardiansyah mulai memberi perhatian lebih. Dan yang paling membuatnya tidak nyaman, ia melihat bagaimana Sinta tetap bersikap biasa, seolah tidak menyadari apapun. Di sisi lain, Sinta mulai merasakan perubahan suasana. Ia tidak tahu pasti apa yang terjadi, tetapi ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Laras yang dingin. Suasana yang tiba-tiba menjadi kaku saat ia berada di ruangan yang sama. Hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ada. Namun, seperti biasa, Sinta memilih untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Ia tidak ingin terlibat dalam hal-hal di luar itu. Suatu sore, saat Sinta hendak pulang, Laras tiba-tiba menghentikannya. Dengan senyum yang tipis, ia berkata, "Kamu pasti tahu batasanmu, kan?" Kalimat itu sederhana, namun maknanya dalam. Sinta terdiam sejenak, mencoba memahami. Lalu ia menjawab dengan sopan, "Saya hanya melakukan pekerjaan saya." Laras menatapnya beberapa detik lebih lama, seolah mencoba membaca sesuatu. Kemudian, ia tersenyum lagi. Namun kali ini, senyumnya terasa berbeda. Sejak saat itu, tekanan mulai terasa. Tidak secara langsung, tidak terang-terangan, namun cukup untuk membuat segalanya berubah. Sementara itu, tanpa disadari oleh siapapun, perasaan Ardiansyah semakin kuat. Ia mulai menyadari bahwa yang ia rasakan bukan sekadar rasa terima kasih. Dan di saat yang sama, ia juga mulai menyadari bahwa perasaan itu bisa membawa masalah. Di tengah semua itu, Sinta tetap berada di posisinya. Tidak tahu, tidak mengerti, dan tidak pernah berniat untuk menjadi bagian dari konflik. Namun, takdir seolah memiliki rencana lain. Karena cepat atau lambat, ia akan dipaksa untuk memilih. Bertahan, atau pergi. Dan disitulah, kisah ini benar-benar dimulai. Sejak peringatan halus dari Laras sore itu, suasana di rumah besar tersebut tidak lagi terasa sama bagi Sinta. Meskipun secara kasat mata tidak ada perubahan yang mencolok, namun ada tekanan yang perlahan terasa. Tatapan-tatapan dingin, sikap yang lebih kaku, hingga kehadiran Laras yang semakin sering, semuanya membuat Sinta mulai merasa tidak nyaman. Namun demikian, Sinta tetap datang setiap hari. Bukan karena ia tidak menyadari situasinya, melainkan karena ia tidak ingin meninggalkan Raka di tengah perubahan yang sedang berlangsung. Baginya, anak itu masih membutuhkan seseorang yang mau bertahan, dan ia sudah memilih untuk menjadi orang itu.
Di sisi lain, Raka mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia memang tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tetapi ia cukup peka untuk menyadari bahwa suasana di rumahnya berubah setiap kali Laras datang. Dan yang paling ia rasakan, Sinta menjadi lebih diam. Tidak seperti biasanya. Tidak sehangat sebelumnya. Suatu sore, saat sesi belajar berlangsung, Raka tiba-tiba meletakkan pensilnya. "Kamu mau pergi ya?" Pertanyaan itu muncul begitu saja. Sinta terkejut. "Apa maksud kamu?" Raka menatapnya. Kali ini tanpa berusaha menyembunyikan perasaannya. "Semua orang juga gitu. Datang, terus pergi." Kalimat itu kembali mengandung luka yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, ada ketakutan yang lebih jelas. Sinta menarik napas pelan. Ia tahu, ia tidak bisa memberikan janji yang pasti. Namun, ia juga tidak ingin membuat Raka merasa ditinggalkan. "Aku masih di sini sekarang," jawabnya lembut. Jawaban yang sama seperti sebelumnya. Sederhana, tetapi jujur. Raka tidak langsung puas. Tapi nanti. Sinta terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Dan keheningan itu cukup untuk menjelaskan segalanya. Di tempat lain, Ardiansyah mulai berada dalam dilema. Laras semakin menunjukkan ketidaksukaannya secara tersirat, sementara di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan perubahan besar yang terjadi pada Raka sejak kehadiran Sinta. Namun, yang paling membuatnya gelisah adalah perasaannya sendiri. Ia mulai sadar bahwa ia terlalu sering memikirkan Sinta, bukan sebagai karyawan, tetapi sebagai seseorang yang ia pedulikan. Suatu malam, setelah makan malam yang terasa canggung, Laras akhirnya berbicara lebih tegas. "Aku tidak nyaman dengan keberadaan gadis itu." Kali ini, tidak ada lagi kata-kata berlapis. "Jus." Ardiansyah menatapnya. Dia membantu Raka. Laras menggeleng pelan. "Bukan itu masalahnya." Keheningan sejenak memenuhi ruangan. Lalu, dengan suara yang lebih rendah, Laras melanjutkan. "Kamu berubah sejak dia datang." Kalimat itu membuat Ardiansyah terdiam. Ia tidak langsung menyangkal. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu itu benar. Hari demi hari, tekanan semakin meningkat. Laras tidak lagi sekadar mengamati. Ia mulai bertindak. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur ulang jadwal Sinta tanpa pemberitahuan, hingga memberi instruksi kepada para pelayan untuk membatasi aksesnya di beberapa area rumah. Semua dilakukan dengan cara halus, namun cukup untuk membuat Sinta merasa tidak diinginkan. Sinta mulai mempertimbangkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Pergi, bukan karena ia menyerah, tetapi karena ia merasa mungkin kehadirannya justru menjadi masalah. Namun, setiap kali ia melihat Raka, semua itu menjadi sulit. Suatu hari, saat ia hendak pulang, Raka menahannya. "Kamu jangan pergi." Tidak ada nada ketus, tidak ada sikap menolak. Hanya permintaan sederhana dari seorang anak yang takut kehilangan. Sinta tersenyum, tetapi matanya menyimpan keraguan. Ia tidak menjawab, karena ia sendiri belum tahu jawabannya. Di sisi lain, Ardiansyah akhirnya sampai pada titik di mana ia tidak bisa lagi menghindar. Ia harus memilih, mengikuti tekanan dari Laras, atau mengikuti apa yang ia rasakan. Namun, pilihan itu tidak sesederhana yang terlihat, karena keputusan apapun yang ia ambil akan mengubah segalanya. Dan tanpa disadari, sebuah momen besar sudah semakin dekat. Momen yang akan membuka semua perasaan yang selama ini disembunyikan. Sekaligus, menentukan arah akhir dari hubungan mereka. Ketegangan yang selama ini hanya terasa samar, akhirnya mulai terlihat dengan jelas. Hari itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada tawa kecil, tidak ada percakapan ringan. Bahkan langkah kaki para pelayan pun terdengar lebih hati-hati, seolah mereka tahu bahwa sesuatu sedang tidak baik-baik saja. Sinta datang seperti biasa. Namun, sejak ia melangkahkan kaki masuk, ia sudah merasakan perbedaan itu. Tatapan yang menghindar,
Sapaan yang lebih singkat, dan suasana yang tidak lagi ramah. Ketika ia menuju ruang belajar, ia mendapati Raka sudah duduk di sana. Tidak seperti biasanya, hari itu Raka tidak bermain gadget, tidak juga bersikap acuh. Ia hanya duduk diam, menunggu, melihat Sinta datang. Dan dari sorot matanya, terlihat jelas, ia sedang menyimpan sesuatu. "Kamu kenapa?" tanya Sinta pelan. Raka tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya ia berkata, "Mereka mau ganti kamu, ya?" Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Sinta terdiam. "Dari siapa kamu dengar?" tanyanya hati-hati. Raka menunduk. "Aku dengar mereka ngomong." Sinta mencoba tetap tenang, meskipun hatinya mulai tidak nyaman. Ia belum mendapatkan kepastian apapun, tetapi dari situasi yang terjadi belakangan ini, kemungkinan itu memang ada. Namun, sebelum ia sempat menjawab, pintu tiba-tiba terbuka. Laras berdiri di sana. Dengan langkah tenang, ia masuk ke dalam ruangan. "Sinta, saya ingin bicara sebentar." Nada suaranya datar, tetapi tidak bisa ditolak. Sinta menoleh ke arah Raka. Anak itu langsung menggenggam ujung bajunya, seolah tidak ingin ia pergi. Namun, Sinta hanya memberi senyum kecil. "Aku kesini sebentar, ya," katanya lembut. Raka tidak menjawab, namun genggamannya perlahan melemah. Di ruangan lain, Laras berdiri menghadap jendela besar. Tanpa berbalik, ia langsung berbicara. "Saya rasa kamu sudah cukup lama di sini." Kalimat pembuka yang langsung terasa berat. Sinta berdiri dengan tenang. Ia tidak menyela. "Kamu sudah melakukan bagianmu," lanjut Laras. "Dan sekarang, saya pikir, sudah waktunya selesai." Tidak ada emosi berlebih. Tidak ada nada tinggi. Namun justru itu yang membuatnya terasa lebih tegas. Sinta menarik napas pelan. "Apakah ini keputusan Pak Ardiansyah?" Pertanyaan itu akhirnya keluar. Untuk pertama kalinya, Laras berbalik. Ia menatap Sinta lurus. "Saya yang meminta." Jawaban jujur, tanpa basa-basi. Keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa detik terasa lebih lama dari biasanya. "Kalau begitu," kata Sinta akhirnya, "saya akan bicara langsung dengan beliau." Nada suaranya tetap sopan. Namun kali ini, ada ketegasan yang berbeda. Laras sedikit mengangkat alis, seolah tidak menyangka. Namun ia tidak melarang. "Silakan," jawabnya singkat. Tak lama kemudian, Sinta berdiri di depan ruang kerja Ardiansyah. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, tidak akan sama lagi. Ia mengetuk pintu. "Masuk." Ardiansyah terlihat terkejut melihat Sinta datang dengan ekspresi serius. "Ada apa?" Sinta tidak langsung menjawab. Ia mengumpulkan keberaniannya. Lalu berkata, "Apakah saya harus berhenti?" Pertanyaan itu membuat suasana langsung berubah. Ardiansyah terdiam. Beberapa saat, ia tidak menjawab. Seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertanyaan itu. "Siapa yang bilang?" Akhirnya ia bertanya. "Saya hanya ingin tahu dari Bapak langsung," jawab Sinta. Ardiansyah menghela napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa lagi menghindar. "Kalau kamu pergi, Raka akan kembali seperti dulu." Kalimat itu keluar begitu saja. Jujur, tanpa ditahan. Sinta terdiam. Namun ia tidak memotong. "Tapi kalau kamu tetap di sini," lanjutnya pelan, "keadaan akan semakin rumit." Kini, Sinta mengerti. Ini bukan lagi soal pekerjaan. Ini tentang sesuatu yang lebih besar. "Kalau begitu," kata Sinta dengan suara lembut, "biarkan saya yang pergi." Jawaban itu membuat Ardiansyah langsung menatapnya. "Kenapa?" Sinta tersenyum tipis. "Karena saya tidak ingin menjadi alasan masalah di rumah ini." Keheningan kembali terjadi. Namun kali ini terasa lebih berat. Ardiansyah ingin mengatakan sesuatu. Menahan. Melarang.
Namun kata-kata itu tidak keluar. Dan disitulah keputusan mulai terbentuk. Bukan karena dipaksa, tetapi karena keadaan. Tanpa mereka sadari, keputusan hari itu akan menjadi titik balik terbesar dalam hidup mereka. Karena terkadang, yang paling tulus justru memilih untuk pergi. Hari-hari setelah kepergian Sinta terasa sangat berbeda. Rumah besar itu kembali seperti dulu, sunyi, dingin, dan terasa kosong. Tidak ada lagi suara lembut yang mengisi ruang belajar. Tidak ada lagi tawa kecil yang perlahan menghangatkan suasana. Bahkan langkah kaki pun terasa menggema, seolah mengingatkan bahwa sesuatu yang penting telah hilang. Raka kembali berubah. Namun kali ini, lebih dari sebelumnya, ia tidak lagi marah atau memberontak. Justru, ia menjadi diam, terlalu diam. Ia tidak banyak bicara, tidak tertarik belajar. Dan yang paling membuat khawatir, ia tidak lagi menunjukkan emosi, seolah ia sudah menyerah. Ardiansyah melihat semuanya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar gagal. Bukan sebagai pengusaha, tetapi sebagai seorang ayah. Ia mencoba berbicara dengan Raka. Namun setiap percakapan selalu berakhir singkat, dingin, kosong. "Papa sibuk aja," kata Raka suatu hari. Sederhana, namun cukup untuk membuat Ardiansyah terdiam lama. Di saat yang sama, hubungannya dengan Laras juga mulai berubah. Apa yang dulu terasa cocok, kini terasa dipaksakan. Percakapan mereka menjadi hambar, dan kehadiran Laras tidak lagi membawa ketenangan seperti sebelumnya. Hingga suatu malam, Ardiansyah akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia tidak kehilangan Sinta hanya sebagai guru. Ia kehilangan seseorang yang mengubah hidupnya. Dan lebih dari itu, Raka juga kehilangan orang yang paling ia butuhkan. Tanpa berpikir panjang lagi, Ardiansyah mengambil keputusan. Keputusan yang seharusnya ia ambil sejak awal. Keesokan harinya, ia mencari Sinta. Sementara itu, di tempat yang jauh lebih sederhana, Sinta kembali menjalani kehidupannya seperti semula. Ia membantu ibunya, melakukan pekerjaan seadanya, dan mencoba melupakan semua yang terjadi. Namun, tidak mudah, karena ada sesuatu yang tertinggal. Bukan hanya kenangan, tetapi perasaan yang belum selesai. Suatu sore, ketika Sinta sedang menyapu halaman, sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Ia menoleh, dan jantungnya seketika berdegup lebih cepat. Ardiansyah turun dari mobil itu. Beberapa detik, mereka hanya saling menatap. Tidak ada kata, namun semuanya terasa jelas. "Aku datang untuk menjemput kamu." Kalimat itu langsung memecah keheningan. Sinta terdiam. "Untuk apa?" tanyanya pelan. Ardiansyah melangkah mendekat. "Untuk kembali." Sinta menggeleng perlahan. Semuanya sudah selesai. Namun Ardiansyah tidak mundur. "Belum." Ia menarik napas dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar membuka semua yang selama ini ia simpan. "Raka butuh kamu." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Dan saya juga." Kalimat itu menggantung di udara. Jujur, tanpa perlindungan. Sinta menunduk. Air matanya perlahan jatuh. "Kenapa sekarang?" Suaranya bergetar. Ardiansyah tersenyum tipis. "Saya terlambat menyadari." Keheningan kembali hadir. Namun kali ini, berbeda. Lebih hangat. Lebih jujur. "Saya tidak minta kamu kembali sebagai guru saja," lanjutnya pelan. "Saya ingin kamu kembali sebagai seseorang yang berarti di hidup kami." Makna dari kalimat itu jelas. Tidak perlu diperjelas lagi. Sinta menutup matanya. Semua kenangan kembali. Semua perasaan yang ia tahan perlahan muncul ke permukaan. Namun kali ini, ia tidak lari. Beberapa detik kemudian, ia membuka mata, menatap Ardiansyah. "Kalau saya kembali, semuanya tidak akan mudah." Ardiansyah mengangguk. "Saya tahu. Akan banyak masalah. Saya hadapi.
Sinta terdiam. Lalu, perlahan, ia tersenyum. Bukan senyum ragu, bukan senyum terpaksa, tetapi senyum yang tulus. Baik, katanya pelan. Jawaban sederhana, namun cukup untuk mengubah segalanya. Beberapa hari kemudian, Sinta kembali ke rumah itu. Namun kali ini, suasananya berbeda. Raka yang melihatnya langsung berlari. Tanpa ragu, tanpa menahan diri. "Kamu balik." Sinta tersenyum, lalu berlutut dan memeluknya. "Iya, aku balik." Dan untuk pertama kalinya, Raka menangis. Bukan karena marah, tetapi karena lega. Di kejauhan, Ardiansyah melihat pemandangan itu. Dan kali ini, ia tidak hanya diam. Ia melangkah mendekat. Karena kini, ia tahu apa yang harus ia jaga. Waktu berlalu, hubungan mereka tidak selalu mudah. Namun perlahan, semuanya menemukan tempatnya. Dan pada akhirnya, apa yang dimulai dari sebuah pekerjaan sederhana, berubah menjadi kisah tentang ketulusan, kehilangan, dan keberanian untuk memilih cinta. Beberapa bulan telah berlalu sejak Sinta kembali ke rumah itu. Namun kali ini, segalanya benar-benar berbeda. Rumah yang dulu terasa dingin, kini dipenuhi kehangatan yang nyata. Tawa Raka kembali terdengar hampir setiap hari. Bukan lagi tawa yang dipaksakan, melainkan tawa yang lahir dari rasa nyaman. Dan di tengah semua itu, Sinta bukan lagi sekadar guru. Ia sudah menjadi bagian dari keluarga itu. Setiap pagi, Raka selalu punya kebiasaan baru. Ia akan bangun lebih awal, lalu mengetuk pintu kamar Sinta. "Kak Sinta, bangun. Kita belajar sebelum sekolah." Padahal dulu, bangun pagi saja adalah hal yang mustahil baginya. Sinta hanya bisa tersenyum setiap kali melihat perubahan itu. Perubahan yang dulu terasa mustahil, kini menjadi kenyataan. Di sisi lain, Ardiansyah juga perlahan berubah. Ia mulai meluangkan waktu, tidak lagi tenggelam sepenuhnya dalam pekerjaan. Ia mulai pulang lebih awal, makan malam bersama, dan yang paling penting, ia mulai benar-benar hadir sebagai seorang ayah. Suatu malam, mereka bertiga duduk di ruang makan. Sederhana, namun hangat. "Pak," kata Raka tiba-tiba. Ardiansyah menoleh. "Iya." Raka tersenyum kecil. "Aku sekarang gak nakal lagi, kan?" Pertanyaan itu membuat suasana hening sejenak. Namun kali ini, bukan karena tegang, melainkan karena haru. Ardiansyah tersenyum. "Iya, kamu hebat." Raka langsung menoleh ke Sinta. "Karena Kak Sinta." Sinta menggeleng pelan. "Karena kamu mau berubah." Namun Ardiansyah tahu, perubahan itu tidak akan pernah terjadi tanpa Sinta. Dan disitulah, ia semakin yakin bahwa keputusan yang ia ambil adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Beberapa waktu kemudian, sebuah momen sederhana berubah menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Sore itu, di taman belakang rumah, Raka sedang bermain. Sementara Sinta duduk di bangku taman, menikmati angin sore. Ardiansyah datang, duduk di sampingnya. "Terima kasih," katanya pelan. Sinta menoleh. "Untuk apa?" "Untuk tetap kembali, meskipun tidak mudah." Sinta tersenyum. "Untuk Raka." Ardiansyah menggeleng. Bukan hanya untuk dia. Keheningan sejenak, namun kali ini terasa nyaman. Kemudian, tanpa diduga, Ardiansyah mengeluarkan sebuah kotak kecil. Sinta terkejut. "Pak?" Ardiansyah tersenyum tipis. Sekarang, bukan hanya sebagai ucapan terima kasih. Ia membuka kotak itu. Sebuah cincin sederhana, namun penuh makna. "Saya tidak bisa menjanjikan hidup yang sempurna," katanya pelan. "Tapi saya ingin kamu ada di setiap bagian hidup saya ke depan." Sinta terdiam. Air matanya perlahan jatuh. Di kejauhan, Raka melihat itu. Dan tanpa mereka sadari, ia tersenyum lebar. "Terima ya, Kak," gumamnya pelan.
Kembali ke Sinta. Ia menatap Ardiansyah. Lalu, dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Iya. Jawaban sederhana, namun cukup untuk menyatukan semuanya. Dan disitulah, kisah ini benar-benar menemukan akhirnya. Bukan tentang gadis miskin. Bukan tentang anak nakal. Bukan pula tentang pria kaya. Tetapi tentang ketulusan yang tidak menyerah. Hati yang tetap lembut di tengah kerasnya keadaan. Dan cinta yang tumbuh tanpa direncanakan. Karena pada akhirnya, yang mampu mengubah seseorang bukanlah kekuatan, melainkan ketulusan. Kalau kamu sampai di titik ini, berarti kamu sudah ikut merasakan perjalanan Sinta, Raka, dan Ardiansyah. Dari awal yang penuh luka, sampai akhir yang penuh harapan. Kalau kamu percaya bahwa kebaikan sekecil apapun bisa mengubah hidup seseorang, jangan lupa like video ini. Tulis di kolom komentar, "Aku percaya ketulusan bisa mengubah segalanya." Dan share ke teman atau keluarga kamu. Karena siapa tahu, cerita ini bisa jadi pengingat bahwa di dunia yang keras ini, masih ada hati yang lembut, yang mampu mengubah segalanya. Dan terakhir, subscribe untuk cerita-cerita menyentuh lainnya yang akan menemani harimu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.